warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Allah dalam surat Al-Infitor, surat yang ke-82, ayat yang ke-13. Bunyi ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, lafi na'imin, sungguh di dalam surga naim, surga penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, lafi jahimin, sungguh di dalam neraka jahim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi informasi kepada kita. Yang satu tabsyir, informasi tentang kabar gembira. Yang kedua indar, informasi kabar ancaman. Berarti ada kabar gembira, ada kabar ancaman. Kabar gembira untuk orang-orang baik, besok pada hari kiamat akan ditempatkan di surga naim. Naim itu dari kata nikmatun, berarti surga full kenikmatan. Baru melihat fisiknya saja sudah nikmat, baru melihat tamannya saja sudah nikmat. Kemudian begitu kaki masuk ke pekarangannya, tersentuh oleh udara surgawi, nikmatnya luar biasa. Kemudian ketika masuk ke pintu pertama kali, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Hanya kadang-kadang orang penasaran, kira-kira makanan apa yang pertama kali dinikmati oleh penghuni surga. Ternyata ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad lalu matur, wahai Muhammad, saya datang kemari ini untuk mengecek Anda. Anda ini benar-benar nabi apa nabi gadungan? Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, berarti Anda nabi sungguhan. Kalau tidak bisa, berarti nabi gadungan. Apa pertanyaannya? Pertama, ketika manusia bangkit dari kubur, dengan cara apa Allah mengumpulkan semua manusia di oro-oro maksar? Kemudian yang kedua, makanan apa yang pertama kali dinikmati oleh penghuni surga?
Kemudian yang ketiga, mengapa anak itu kadang-kadang mirip ibunya, kadang-kadang mirip ayahnya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, mengapa anak mirip orang bapak atau mirip ibunya? Gampang, bila antara nutfah, sperma laki-laki dan telur wanita bertemu, terjadi talqihun, terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, kemudian terus berjalan masuk ke dalam rahim. Bila yang masuk duluan itu sperma laki-laki, maka anak mirip bapaknya. Namun kalau yang masuk pertama itu ke ovum telurnya yang sudah terbuai itu, maka anak mirip ibunya. Sehingga tidak ada istilah mirip tonggo, tidak ada. Kemudian yang kedua, Allah akan mengumpulkan manusia di ora-ora mahsyar dengan mendatangkan api. Api datang dari timur, kemudian api itu bergerak sehingga semua orang lari menuju ke mahsyar. Timur, Indonesia termasuk bagian timur, ya. Berarti panjenengan perlu latihan lari, Pak. Karena apa? Kalau tidak latihan lari bisa ngos-ngosan itu. Insya Allah larinya itu tidak perlu dilatih. Yang dilatih apa? Memperbanyak amal ibadah. Karena dengan banyaknya amal ibadah tanpa disengaja kaki sudah bergerak sendiri dan tanpa ada rasa lelah, rasa letih. Kemudian yang ketiga, ketika penghuni surga masuk surga, maka makanan yang pertama kali disuguhkan adalah irisan hati ikan paus. Jadi kalau jenengan menghadiri kemantenan, Pak, ya, buan itu, Pak, pertama kali yang dihidangkan apa? Kardus, ada isinya jajan, begitu kan? Lah penghuni surga ya begitu. Begitu masuk pertama kali yang dinikmati adalah itu. Mungkin itu sebagai obat. Gara-gara makan itu akhirnya apa? Manusia yang ada di surga tidak ada istilah BAB, tidak ada istilah kencing. Masya Allah, orang Yahudi langsung, Pak, tangan Nabi dipegang, diambungi, kaki Nabi diciumi, lalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Karena apa? Yang bisa menjawab pertanyaan itu hanyalah Nabi sungguhan. Ternyata Nabi Muhammad pada waktu itu belum ada Mbah Google, sehingga tidak membuka-buka Google, namun Nabi Muhammad bisa menjawabnya. Itu namanya apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Berarti makanan surgawi pun naimun, betul-betul nikmat. Kemudian informasi yang kedua, indar. Allah memberi kabar ancaman kepada siapa? Innal fujjar, sesungguhnya orang-orang jahat, lafi jahimin, sungguh berada di neraka jahim. Kemudian setelah itu Allah memberi kabar pula di dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 ayat 7 dan ayat 18. Kala inna kitabal abrar lafi illiyin. Kala inna kitabal fujar
lafi jasijin. Kala artinya banyak Pak. Kalau di sini diartikan kala, sungguh-sungguh, atau kala jangan begitu. Kala sekali-kali tidak. Inna kitabal abror, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang baik, lafi illiyin, sungguh di dalam tempat yang paling tinggi. Illiyon itu artinya apa? Kalau manusia berkelas. Tidak sembarang manusia. Sehingga kalau jenengan punya anak namanya Ilya, itu namanya apa? Anak berkelas, manusia berkelas. Lah Allah memberi bocoran kepada kita bahwa catatan amal orang baik itu disimpan oleh Allah di tempat yang sangat amat tinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya catatan amal orang-orang yang baik itu. Kalau panjenengan punya sertifikat tanah, kalau panjenengan mempunyai kertas giro, apalagi Pak, kertas-kertas berharga, jenengan tempatkan di mana? Pasti ditempatkan di berangkas, ya Pak ya. Lah karena ditempatkan di berangkas, sewaktu-waktu rumah kebakaran, berangkas tidak terbakar kan? Karena berangkas tidak terbakar, otomatis sertifikat dan surat-surat yang berharga di dalamnya aman-aman saja. Karena dimasukkan dalam berangkas, otomatis pencuri tidak akan kuat mengangkat, perampok tidak akan kuat mengangkat, berarti betul-betul aman. Sehingga kapanpun dibutuhkan bisa diambil. Lah begitu pula catatan amal buat orang-orang yang baik betul-betul disimpan oleh Allah, dijaga oleh Allah di tempat yang sangat amat tinggi sehingga diberi nama Illiyin. Kemudian beda dengan orang jahat, kala inna kitabal fujar lafi sijin. Ingatlah, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang jahat itu sungguh berada di dalam sijin. Kalau sijenon tawanan, Pak. Tempat orang-orang nakal ditahan itu sijenon. Kalau sijinon berarti apa? Istilah Indonesia apa? Tahanan, tawanan di dalam, di apa namanya Pak? Bawah tanah. Berarti apa? Ada tanah digali, kemudian gelap gulita, zamat robah, lantainya pun lantai tanah, tikusnya banyak, airnya becek, kemudian ada orang yang dipenjara, dimasukkan ke situ. Sehingga mata dibuka, mata dikejamkan sama-sama tidak tahu apa-apa, saking gelapnya. Itu namanya sijinun. Ini menunjukkan catatan amal orang jahat saja sudah disimpan oleh Allah di tempat yang paling bawah. Penjara yang paling bawah. Kalau catatan amalnya saja ada di situ, otomatis orangnya pun pasti berada di situ. Kemudian pertanyaannya, siapa sih al-abror? Kemudian siapa sih al-fujar? Ternyata ulama-ulama tafsir memberi penjelasan, orang baru dikatakan al-abror kalau mulazimul birri. Orang yang selalu menetapi di atas kebaikan.
mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu berbuat birrun, berbuat baik, 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 baik. Dan birrun ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Apa itu? Bangun tidur pasti membaca doa. Kemudian setelah betul-betul sadar baru berdiri menuju ke tempat tidur. Tempat apa? Ya, kamar mandi. Kemudian birrun ketika kencing pun harus apa? Tidak boleh menghadap ke Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Itu sopannya begitu, Pak. Kalau terpaksa tidak apa-apa. Yang penting ada dinding. Sehingga Nabi Muhammad melarang kencing dan BAB menghadap ke arah Ka'bah atau membelakangi Ka'bah itu ketika berada di lapangan. Namun kalau sudah tertutup itu boleh. Namun ulama mengatakan makruh, bukan haram. Kalau berada di dalam bangunan. Makanya afdalnya tidak menghadap ke Ka'bah, juga tidak membelakangi Ka'bah. Kemudian setelah itu wudu, ibadah kan. Habis wudu membaca doa kan. Kemudian terus sampai mau tidur lagi membaca doa tidur. Itulah namanya mulazimul birri. Orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, terus menerus yang dilakukan kebaikan. Orang semacam ini disebut abrar. Kemudian besok pada hari kiamat sudah dipastikan, Pak, akan menempati jannatin naim, surga yang full dengan segala macam kenikmatan. Kemudian siapa al-fujar? Orang jahat. Kata para ulama, orang yang menjebol perintah-perintah Allah, orang yang menjebol larangan-larangan Allah. Yang perintah malah diterjang, kemudian yang larangan justru malah dilakukan. Itulah yang disebut al-fujar. Orang semacam ini kalau sampai wafat bertahan di atas kedurhakaannya, pasti fi jahimin, berada di neraka jahim. Kemudian yang perlu panjenengan ketahui, apa sih albir yang menyebabkan kita menjadi al-abrar? Ternyata Al-Quran memberi rincian. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah merinci sebagian arti birrun. Kata Al-Quran Baqarah ayat 177, laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Tidaklah dikatakan kebaikan yang sejati sekedar menghadapkan wajah ke arah timur, menghadapkan wajah ke arah barat. Orang Yahudi ketika sholat menghadapkan wajahnya ke arah timur. Orang Nasrani ketika sholat menghadapkan wajahnya ke arah barat. Sehingga ketika Nabi Muhammad dan umat Islam awal-awal ada kewajiban sholat, Nabi Muhammad dan seluruh orang Islam waktu itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah dapat 16 bulan, ada fawallu wajhakum satrul masjidil haram. Hadapkan wajah kamu
ke arah Masjidil Haram di waktu melakukan salat. Sehingga Nabi Muhammad pindah dari menghadap ke Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Dan pada waktu itu pindahnya Pak, waktu asar, waktu asar. Sehingga ketika Nabi Muhammad melakukan salat asar sudah pindah menghadap ke selatan. Karena Madinah adalah utaranya Mekah, sehingga Nabi menghadap ke selatan. Dan Nabi tidak perlu menghisab, Pak. Karena apa? Langsung bimbingan dari malaikat Jibril, sehingga pas pancer Ka'bah. Kalau panjenengan perlu menggunakan kompas. Kalau di Surabaya secara garis besar dari arah barat menceng ke utara 24 derajat. Kalau Nganjuk dari barat menceng ke utara 24,18 menit. Itu arah Ka'bah untuk kita. Lah setelah jamaah sholat dengan Nabi Muhammad pulang dari rumah, dilalah penduduk kampung masih sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis. Langsung pemuda bengok-bengok, wahai teman-teman, Nabi sholat menghadap ke Ka'bah, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Langsung Pak, semua jamaah di tengah-tengah sholat langsung balik arah Pak, lah gitu. Lah gara-gara itu akhirnya apa? Mereka sholat asar menghadap dua arah. Rakaat pertama, kedua menghadap ke Baitul Maqdis, rakaat ketiga dan keempat menghadap ke Ka'bah. Sehingga masjidnya disebut apa? Masjid Qiblataini, mempunyai dua kiblat. Jamaah haji, jamaah umroh pasti diajak jalan-jalan di situ. Lah ayat ini menjelaskan setelah Nabi Muhammad dan umat Islam sholat menghadap ke Ka'bah, orang Yahudi menjibir, orang Nasrani menjibir. Untung waktu itu belum ada medsos. Umpama ada itu malah jutaan orang yang berkomentar. Walaupun demikian ada yang mencibir. Akhirnya ayat ini turun menjelaskan, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kebaikan yang sejati itu tidak sekedar menghadapkan wajah ke arah timur, menghadapkan wajah ke arah barat. Namun kebaikan yang sejati itu ada beberapa poin, Pak. Ada beberapa poin, yaitu dalam ayat ini disebut 6 poin. Poin yang pertama, man amana, orang yang beriman. Berarti iman itu adalah birun, amal baik yang paling baik. Iman adalah birun, amal baik yang betul-betul baik, sehingga tidak ada bandingannya. Kemudian iman kepada siapa? Tentu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ada rukunnya Pak ya, 2 saja itu. Kalau rukunnya dipenuhi berarti sempurna. Kalau tidak dipenuhi belum mukmin sejati. Apa itu? Pertama, iman biwujudillah, iman dengan keberadaan Allah. Allah itu ada, itu harus dipercayai. Tanpa mengakui keberadaan Allah berarti belum dikatakan orang mukmin. Yang kedua, al imanu biwahdaniyatihi, beriman dengan keesaan Allah.
Di samping Allah itu ada, Allah itu betul-betul esa. Esa dalam apa? Pertama, fi rububiyatihi. Esa di dalam pengadaan jagat raya ini. Langit Allah yang mengadakan, bumi Allah yang mengadakan, bintang, gumintang, matahari, rembulan, pepohonan, laut dan lain sebagainya, semuanya Allah yang mengadakan atau yang menciptakan. Lah, mempercayai bahwa jagat raya ini adalah Allah yang menciptakan, berarti panjenengan apa? Mengesakan Allah di dalam rububiyahnya. Kemudian esa fi sifatihi, Pak. Isa di dalam sifat-sifat Allah. Sehingga kalau panjenengan perhatikan, Allah itu sami'un, mendengar. Jenengan sami'un kan? Jenengan pun bisa mendengar. Namun Allah itu esa di dalam sifatnya. Berarti apa? Sifat Allah itu semuanya maha. Kalau panjenengan mendengar, kalau Allah maha mendengar. Kalau panjenengan mengetahui, kalau Allah alimun, maha mengetahui. Kalau panjenengan mukti, pemberi, suka memberi. Kalau Allah maha memberi. Itu namanya apa? Esa di dalam sifatnya. Sehingga laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak sama dengan siapapun, tidak sama dengan apapun. Walaupun namanya sama, namun tidak sama secara hakikat. Buktinya apa? Allah mendengar, jenengan mendengar. Panjenengan bisa mendengar karena apa, Pak? Sam'a, pendengaran. Dan itu pun yang normal. Kalau sudah dibikin kopok oleh Allah, sudah tidak bisa mendengar lagi. Panjenengan bisa mendengar karena apa? Ada suara keras. Coba kalau ada suara lirih, jenengan sudah tidak dengar. Panjenengan bisa mendengar karena apa? Yang bersuara itu di dekat panjenengan. Coba kalau di tempat yang jauh tidak dengar. Panjenengan bisa mendengar karena apa? Suaranya keras. Kalau ada orang suara berbisik-bisik, panjenengan sudah tidak ada dengar. Sementara Allah tidak seperti itu. Keras, berbisik-bisik, sedang, jauh, dekat, semuanya didengar oleh Allah. Itulah contoh esanya Allah di dalam sifat-sifatnya. Esa di dalam uluhiyahnya, Pak. Esa dalam uluhiyah. Yang wajib disembah itu hanya satu, Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Berarti apa? Menyembah gunung tidak benar dalam pandangan Islam. Menyembah kayu tidak benar dalam pandangan Islam. Menyembah keris tidak benar dalam pandangan Islam. Menyembah akik tidak benar dalam pandangan Islam. Menyembah kul buntat, wesi kuning, apalagi Pak? Semuanya itu dalam pandangan Islam tidak benar. Baru dikatakan benar kalau beribadah itu hanya kepada Allah. Karena la ilaha. Arti ilah apa? Ma'budun bihaqqin. Yang benar untuk disembah. Berarti la ilaha, tidak ada yang benar untuk disembah illallah, kecuali Allah saja. Ini tiga ini, Pak, harus dipenuhi. Dengan memenuhi itu berarti sempurnalah sudah iman panjenengan. Kemudian ditambah wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, sampai kepada qadha, qadar, dan seterusnya. Itu iman dengan rukun-rukunnya tadi,
adalah merupakan birron, amal bagus. Kemudian yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnasabil wasailin wa firriqab. Termasuk pula birron, amal yang sangat amat baik adalah hidup berbagi. Suka berbagi. Suka memberi. Suka memberi itu merupakan birron, amal kebaikan yang sejati. Ala hubihi, Al-Quran mengatakan memberi barang ala hubihi. Ala di sini bermakna ma'a, bersama barang yang akan diberikan itu betul-betul dicintai. Dicintai karena bagusnya, dicintai karena dibutuhkan. Walaupun dibutuhkan tetap diberikan, walaupun dicintai tetap diberikan. Coba siapa yang tidak senang punya rumah berdekatan dengan masjid, punya rumah berdekatan dengan pesantren? Senang Pak ya? Namun masjid butuh peluasan, pesantren butuh peluasan. Kira-kira bagaimana Pak? Siap? Tukar? Ganti untung atau ganti rugi? Atau langsung diberikan? Itu kan luar biasa. Sehingga orang yang memberikan rumahnya, tanahnya demi kepentingan agama, ini betul-betul birron, amalan yang sangat amat bagus, yang tidak akan dilupakan oleh Allah. Catatannya disimpan bagus oleh Allah di Illiyin. Itu kalau kelas besar Pak ya. Kemudian kelas kecil apa? Ala hubihi, makanan yang sangat dibutuhkan diberikan kepada orang lain. Itu pun merupakan amalan yang bagus. Coba lihat Ali bin Abi Thalib. Dalam satu keluarga Pak, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, satu hari belum makan apapun Pak. Sehingga betul-betul lapar. Ya kalau Fatimah sudah biasa puasa. Kalau Hasan dan Husain itu kan anak kecil. Akhirnya Ali cari-cari makanan. Hilalah berhasil bertemu satu roti itu besar itu Pak ya, langsung dibawa pulang itu. Kemudian setelah duduk di atas duduk di depan meja mau dimakan berempat, tahu-tahu lah kok menjulur. Tangan kurus kering, lalu ngomong, Tuan, kalau di hadapan Tuan itu makanan, tolong berikan sebagiannya kepadaku, karena aku orang miskin yang sudah 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan apapun. Tangannya gemetaran, Pak. Tanpa disadari langsung roti dipotong jadi 2, kemudian sepotong diberikan kepada orang miskin. Kemudian baru mau dipotong-potong lagi, datang Pak. Lah kok tangan kecil gemetaran, anak yatim Pak. Tuan, saya anak yatim, sudah sehari semalam tidak makan apa-apa, tolong dikasih makanan itu. Langsung dipotong lagi 1 potong, diberikan. Sisa sedikit, lah kok datang lagi. Kulitnya hitam, gemetaran. Lalu mengatakan, Tuan, saya ini baru saja dilepas dari tahanan. Kesana kemari mencari makanan tidak ketemu. Sampai 3 hari tidak makan apapun. Tolong berikanlah aku sedikit makanan. Langsung lah. Roti yang tersisa
diberikan kepada orang tersebut. Masa Allah Pak, Hasan yang menyaksikan langsung kenyang, Husain yang menyaksikan langsung kenyang, Fatimah yang menyaksikan langsung kenyang, Ali pun begitu berpikir. Saya 1 hari saja tidak makan seperti ini beratnya, lalu bagaimana mereka 3 hari tidak makan. Memang pada waktu itu terjadi resesi. Gara-gara Rusia sama Ukraina perang itu, sehingga banyak nanti negara-negara yang akan mengalami resesi, sehingga untuk menghadapi resesi ini panjenengan tidak perlu belanja, Pak. Tidak perlu apa? Beli jam Rolex 300 juta gitu. Tidak usah beli mobil dulu. Yang penting bisa makan, bisa membantu teman. Lah peristiwa itu Pak, ternyata menggoncangkan langit Pak. Langit menjadi tak itu Pak. Bersuara kerotak-kerotak, kerihat-kerihat. Karena apa? Ternyata banyak malaikat yang menyaksikan adegan yang dilakukan oleh Ali dan keluarganya Pak. Gara-gara itulah ternyata Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang berbunyi wa yud'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surat Al-Insan surat yang ke-76 ayat nomor 8. Nabi Muhammad ketika keturunan ayat ini Pak, Nabi Muhammad penasaran. Siapa itu? Siapa umatku yang yud'imuna ta'am, memberi makanan ala hubbihi. Padahal makanan yang dimiliki itu sangat amat dibutuhkan. Tapi tetap diberikan kepada orang miskin, tetap diberikan kepada anak yatim, tetap diberikan kepada tawanan. Nabi Muhammad kagum. Siapa mereka? Siapa mereka? Setelah cari-cari, alhamdulillah ternyata putrinya sendiri. Alhamdulillah ternyata mantunya sendiri. Alhamdulillah ternyata Ali itu anak apa? Istilahnya apa? Karena bapaknya fakir Pak ya. Maka Ali diramut oleh Nabi Muhammad. Ja'far adiknya Ali diramut oleh Abbas pamannya itu. Anaknya banyak tapi fakir Pak. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka anaknya dibagi-bagi Pak. Nabi Muhammad ngeramut Ali, Abbas meramut Ja'far dan seterusnya. Lah akhirnya Ali pun diambil menantu oleh Nabi. Sehingga Ali dengan Nabi itu adalah sepupu. Dikawinkan dengan anaknya Nabi. Berarti apa? Ponaan misan. Bayangkan, sehingga teori dokter itu kurang pas Pak. Dokter mengatakan kawin dengan keluarga dekat itu bahaya. Apa bahayanya? Nanti anak cucunya lemah. Padahal Allah menghalalkan. Kawin dengan sepupu boleh, kawin dengan ponaan sepupu juga boleh. Kira-kira pinter dokter apa pinter Allah Pak? Nah, makanya panjenengan tidak perlu takut. Kalau memang jodoh panjenengan adalah dengan sepupu, oke saja. Itu halalan thayyibah karena memang Allah yang menghalalkan. Allah tidak akan menghendaki umat manusia ini bahaya. Karena apa? Tujuan Allah adalah rahmatan lil alamin. Begitu. Sehingga diketahui. Nah inilah Pak bukti Pak. Wa atal mal. Jadi orang yang menyalurkan harta kekayaan yang sangat dibutuhkan itu luar biasa nilai kebaikannya.
sehingga diabadikan oleh Allah. Kemudian contoh Pak, harta yang sangat amat dicintai. Ketika Allah menurunkan lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, wahai umat Islam, kalian tidak akan memperoleh bir sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang dimaksud bir di situ Pak, pahala, kemudian surga, ridho. 3. Kamu tidak akan memperoleh surga, pahala, surga, ridho sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang amat kamu cintai. Setelah ayat itu turun dan disampaikan oleh Nabi kepada jamaah Pak, malam hari, pagi hari, langsung sore hari datang seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Dia langsung mengatakan, "Bi, saya adalah penduduk Madinah yang paling banyak mempunyai kebun kurma. Di Surabaya ada, Malang ada, di mana-mana ada. Dari sekian banyak kebun kurma saya, ada satu yang sangat aku cintai. Karena baiknya, karena suburnya, yaitu Bairuha di sebelah Masjid Nabawi. Di situ ada air mengalirnya Pak, sungai kecil. Dan Nabi sendiri biasa keluar masuk kebun itu karena wudhu dari air situ, minum di situ, mendinginkan badan di situ. Karena Allah mengatakan lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, maka kebun Bairuha saya infakan untuk kepentingan agama Allah. Saya berikan. Masa Allah Nabi Muhammad berkomentar, bahin. Baik. Hadza malun rabihun. Ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Menguntungkan yang bersedekah, menguntungkan yang disedekahi, dan menguntungkan yang lain-lain. Setelah diterima oleh Nabi, lalu Nabi Muhammad ngomong, "Hei Abu Thalhah, karena saya ini bukan pegawai pertanahan sehingga tidak bisa membagi-bagi, maka tolong kamu sajalah yang membagi-bagi, kemudian berikan kepada keluargamu, dzawil qurba, ponakanmu, pakde paklikmu, bude-budemu yang tidak punya itu kamu kasih." Akhirnya bagaimana Pak? Satu kebun itu kan kadang-kadang satu kotak Pak, itu 3 hektar. Lah kalau 3 hektar jenengan bagi-bagi berapa Pak? Ya kan orang Indonesia kan datang Pak, 1 hektar itu rata-rata dibagi menjadi 7 kotak kan gitu. 1 kotak 100 ru kan gitu kan. Berarti dibagi menjadi 21 kotak. Masing-masing kotak 100 ru. Kemudian diberikan kepada keluarga-keluarganya sendiri. Masya Allah Pak, luar biasa. Luar biasa. Itulah namanya apa? Albirro. Yang dilakukan perbuatan baik dapat nilai bir juga kebaikan, yaitu pahala, surga, dan ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan wa aqamas shalah. Perbuatan baik yang ketiga adalah mendirikan salat. Aqama Pak, bukan fa'ala. Kalau fa'ala melakukan sholat, berarti sekedar sholat. Kalau sekedar sholat, anak TK sudah bisa, anak SD sudah bisa. Namun yang dikatakan kebaikan yang sejati adalah aqamas shalah, menegakkan sholat. Berarti apa? Melakukan sholat dengan serius. Baru dikatakan serius Pak, antara fisik dan hati dalam satu tempat.
Jangan sampai fisiknya di masjid, Raudhatul Jannah, hatinya di mana Pak? Singapura. Hatinya berkelana di sana. Jangan. Itu belum khusyuk namanya, belum sungguh-sungguh. Baru dikatakan sungguh kalau antara fisik dan hati sama, berada di satu tempat, di satu masa. Kemudian mengapa kita sholat wajib serius? Iya Pak. Karena di dalam sholat itu ada apa? Bacaan Quran. Tahu baca Quran Pak? Firman Allah. Berani panjenengan membaca firman Allah dengan main-main? Bukankah panjenengan ketika ikut upacara, kemudian ada orang yang diberi tugas untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan, ya? Berani bermain-main? Tidak berani. Kemudian yang diberi tugas membaca butir-butir Pancasila, berani main-main? Oh, dipecat itu. Bisa-bisa dimutasi itu. Nah, kalau membaca teks-teks saja harus serius, mosok membaca Al-Quran kok tidak serius? Kan begitu kan? Yang kedua, di dalam sholat banyak zikir. Mulai dari Allahu Akbar dan zikir-zikir yang lain. Padahal wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu urusan yang paling besar. Mosok panjenengan melakukan urusan yang paling besar lah kok dengan main-main. Kemudian di dalam sholat ada doa. Ada doa. Mohon kepada Allah. Mulai dari rezeki, petunjuk, dan lain sebagainya. Mosok panjenengan mohon, minta dengan main-main. Mulutnya minta, hatinya merana. Kemudian mulutnya minta, tangannya kesana kemari. Kan begitu kan? Sehingga tidak pas. Tidak fokus. Makanya orang salat harus betul-betul iqamah. Betul-betul serius. Lebih-lebih salat yang panjenengan kerjakan itu merupakan persembahan panjenengan untuk Allah. Masa mempersembahkan amal untuk Allah kok tidak sebaik-baiknya. Padahal ibu-ibu ketika mempersembahkan kado kepada temannya yang kawin, ibu di dalam membuntel kado, Masya Allah dipilihkan kardus yang bagus, kemudian dibungkus dengan kertas yang warnanya bagus, kemudian buntelnya juga Masya Allah rapi sekali. Setelah itu belum puas, masih diberikan apa? Peta merah, hijau, kuning. Masih belum puas lagi, dikasih apa? Kembang. Padahal setelah diberikan, kemudian dibuka, ya dibuang kan? Juga. Nah, kita salat yang kita persembahkan kepada Allah dicatat oleh malaikat, diabadikan oleh Allah di dalam iliyin. Besok pada hari kiamat akan ditunjukkan kembali kepada panjenengan plus imbalannya. Itu kan luar biasa. Makanya harus aqamas shalah. Kemudian yang keempat, Pak, di samping iman, suka berbagi, iqamatus shalah, yang keempat wa ataz zakah. Taat membayar zakat. Beda, Pak, antara berbagi dengan zakat. Kalau zakat itu adalah kewajiban tahunan. Apa ya? Kalau orang Islam hanya mengeluarkan zakat, Pak, nanti banyak orang fakir yang mati kelaparan. Karena apa? Setahun hanya dapat bagian zakat 1 kali. Lebih-lebih orang Islam yang kaya-kaya itu, Pak, cenderung seneng bagi-bagi zakat ketika Ramadan karena nilai pahalanya luar biasa, sehingga orang fakir miskin di waktu Ramadan seger. Setelah Ramadan berakhir sedih lagi, kurus lagi, kurang makan, kurang segala-galanya. Nah, disitulah ada kesempatan buat orang-orang yang diberi rezeki lebih oleh Allah
untuk berbagi. Dan berbagi ini tidak sampai wajib. Kalau zakat kan wajib ya. Kalau berbagi ini taruhlah sunnatun muakkadatun liman indahu sa'atun. Buat orang yang punya keluasan rezeki. Itu merupakan birun, amal kebagusan. Dan ingat, zakat itu Pak, kalau harta itu 2 syarat kan. Pertama haulun, genap 1 tahun. Yang kedua nisabun, ada ukuran maksimal. Yaitu apa? Seukuran emas 85 gram atau 93 gram. Taruhlah kalau sekarang 1 gramnya itu buat tinggi aja 1 juta. Berarti kalau panjenengan punya 85 juta, berhenti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, berarti sudah 1 tahun. Karena tabungan jenengan sudah 100 juta, genap 1 tahun, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Rubu'ul usri, bahasa Nabi. Rubu'ul usri 1/4 dari 1/10. Berarti apa? 100 juta dibagi 10. 10 kan? 10 juta kan? Kemudian 10 juta dibagi 4. Berarti 2.500.000. Itu bahasa Arabnya apa? Rubu'ul usri. 1/4 dari 1/10. Ini bahasa pelajar apa? 2,5%. Kalau bahasa orang desa, per 1 jutanya zakatnya 20.000. Itu orang desa Pak, penak. Mereka buta huruf namun bisa menghitung. Zakatnya per 1 juta 20.000. Kan begitu saja. Enak kan? Tinggal membagi terus. Lah, kemudian beda dengan pertanian dan lain sebagainya. Kemudian perlu diketahui Pak, yang harta yang wajib dizakati itu tidak hanya yang ada di almari panjenengan, tidak hanya di bank panjenengan, namun saham-saham yang panjenengan miliki Pak, itu dihitung Pak. Sahamnya ya, dihitung juga, digabungkan total, kemudian diambil 2,5%. Ini tahunan. Kemudian ada harian, itu apa? Tadi wa'atal mal. Suka berbagi kepada keluarga, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kelima, wal mufuna bi'ahdihim. Kebaikan yang sejati adalah wafaul ahdi, memenuhi janji. Berarti Islam itu luar biasa Pak. Memenuhi janji itu termasuk amalan birrun. Siapa yang melakukan berarti disebut abrorun, orang yang betul-betul berbakti, maka besok pada hari akhirat akan memperoleh naim. Maka panjenengan harus berusaha. Jangan sampai berjanji apapun kalau tidak bisa melaksanakan. Kalau sudah dipikir dan betul-betul bisa melaksanakan, silahkan berjanji. Anak-anak muda pasti tahu kan, mengapa perempuan sampai tua tidak kawin, mengapa laki-laki tua sudah tua belum juga kawin. Ternyata broken, kan begitu aja, broken head, gara-gara ditipu oleh teman sekelasnya dulu, ditipu oleh teman sekuliahnya dulu, sudah ditunggu bertahun-tahun, katanya siap mengawini, tahu-tahu ditinggal kawin, akhirnya si dia putus asa. Itu penyebabnya. Makanya Islam menghendaki harus memenuhi janji. Kemudian yang keenam, as-sabirun, Pak. Orang-orang yang bersabar. Itu termasuk kebaikan yang luar biasa. Kata-kata sabar Pak, menahan. Jadi sabar itu apa? Menahan. Hati ditahan, mulut ditahan, tangan ditahan, kaki ditahan. Sehingga ketika terkena kesedihan, hati ditahan. Jangan sampai hati itu bersuudzon kepada
Allah. Oh Allah ngeceng aku. Jangan. Oh Allah diskriminasi. Tonggoku ndak salat, ndak apa-apa, kok sukses-sukses saja, sementara aku yang rajin ngaji, rajin tahajud, kok kena musibah. Lah, hati yang semacam itu ndak sadar. Kemudian mulut pun harus sadar, tahan, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak benar. Kemudian tangan juga ditahan, jangan sampai gara-gara musibah piring terbang, TV terbang, kaca pecah kabeh. Kemudian kaki juga ditahan. Kaki juga ditahan. Lah, inilah rincian, Pak. Albir kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah dalam satu ayat 177. Berarti pertama iman, kemudian kedua suka berbagi, kemudian yang ketiga melaksanakan sholat dengan serius, kemudian keempat mengeluarkan zakat, kemudian yang kelima memenuhi janji, kemudian yang keenam selalu memiliki sifat sabar. Itulah kebaikan yang sejati. Bila itu panjenengan kerjakan terus menerus, panjenengan menjadi abror. Abror itu isim jamak, Pak. Mufradnya barun, seorang yang berbakti. Baroni, dua orang yang berbakti. Abrorun, orang-orang yang berbakti. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan hal-hal yang baik, sehingga kita masuk dalam kelompok abror dan akhirnya bisa masuk ke dalam surga ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Mari kita doakan saudara kita yang sedang sakit, Pak Sukaryo, Bapak Muhammad Sukaryo. Semoga sakit yang dia alami itu banyak hikmahnya, Pak. Karena sakit itu paling tidak ada dua. Pertama, dosanya dihapus oleh Allah. Yang kedua, pahalanya ditambah. Yang penting sakit itu disikapi dengan ridho. Disikapi dengan ridho. Dalam jangankan orang baik, Pak. Orang jahat pun kalau dibikin sakit itu menguntungkan kepada dirinya. Loh, mengapa? Wong jahat sakit kok menguntungkan? Iya. Kalau tidak jahat, Pak, tiap pagi penggaweane mereman, Pak. Malak. Para pedagang ditodongi. Lah gara-gara sakit 1 minggu, akhirnya pedagang yang ada di pasar, Pak, aman. Tidak dapat apa-apa, kan? Tidak ditak. Berarti apa? Orang jahat pun gara-gara sakit ada manfaatnya. Apatah lagi orang mukmin yang biasanya jamaah tidak jamaah karena sakit, dia tetap dapat pahala seperti jamaah. Gara-gara biasanya ngaji seperti ini, sekarang tidak ngaji karena sakit, maka dia tetap dapat pahala seperti panjenengan yang mengaji. Makanya kerjakanlah kebaikan dengan istiqomah. Sewaktu-waktu pergi, sewaktu-waktu sakit tidak bisa melakukan pahalanya, tetap. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa salamah wa khairal qadha wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa salamah wa khairal qadha wa husnal khatimah. Allahumma sfi akhina Sukaryono. Allahumma sfi akhina Sukaryono. Anta safi la safiya illa antam, sifaan la yughadiru saqaman.
Allahumma sfihi anta safi la safiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma sfihi anta safi la safiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.